Rasulullah SAW adalah teladan kita dalam segala hal, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga dalam hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Karena Rasulullah SAW itu sendiri adalah seorang manusia, malah dia adalah manusia yang paling sempurna. Bahkan ia malah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang melebihi daripada kesempurnaannya. Ia sama sekali tidak ada cacatnya. Dia juga terpelihara dari dosa-dosa. Pada diri dan perilaku Rasulullah SAW terdapat banyak pelajaran, termasuk yang berkaitan dengan amarah. Bagaimana beliau bersabar menghadapi amarah dan bagaimana beliau mengendalikan amarahnya, karena rasa marah adalah rasa yang memang ada pada tiap-tiap diri kita, termasuk juga pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa marah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam diri tiap manusia. Rasa marah akan berguna bila penggunaannya tepat, dan sebaliknya akan berakibat buruk bila berlebihan dan tidak pada tempatnya. Rasulullah SAW tidak pernah marah karena urusan pribadinya, namun Rasulullah marah bila aturan-aturan Allah itu dilanggar, dan tidak ada selain itu yang membuat beliau marah. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Beliau juga ini tidak pernah memukul istri dan pelayannya, kecuali pada saat berjihad di jalan Allah. Beliau sama sekali tidak pernah membalas orang yang mengganggunya, kecuali terhadap orang yang melanggar apa yang telah diharamkan Allah, maka beliau ini menghukumnya karena Allah. Kemarahan yang memang ada pada tiap-tiap diri kita bukanlah untuk diumbar sembarangan dan digunakan secara berlebihan, tetapi harus dikendalikan dengan penggunaannya yang disesuaikan pada tempatnya, sehingga tidak berbuah penyesalan. Hanya orang-orang sabar yang mampu mengendalikan amarahnya, karena orang yang sabar adalah orang yang kuat, yang mampu menundukkan nafsunya, termasuk nafsu amarahnya. Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, namun yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Butuh kesabaran yang tinggi dalam menundukkan amarah ini, terlebih ketika berada dalam posisi berkuasa dan sangat mampu untuk melakukan pembalasan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabaratum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai mereka yang mampu mengendalikan amarahnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidak ada tegukan yang lebih besar pahalanya selain dari tegukan kemarahan yang ditelan seorang demi mengharap ridho Allah. Seorang yang pemarah bisa berubah menjadi penyantun dan lembut. Semuanya itu tergantung pada sejauh mana dia berusaha mengubah dirinya. Diawali dengan menguatkan keimanannya kepada Allah dan Rasul, sehingga kesabarannya pun akan tumbuh seiring dengan bertambah kuat keimanannya. Dengan semakin kuat kesabarannya, maka semakin mampu ia menundukkan hawa nafsunya, termasuk amarahnya.
Hal itulah adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin, tetapi sangat mungkin terjadi. Sebelum Umar bin Khattab memeluk Islam, ia terkenal sebagai seorang yang sangat ditakuti. Ia yang kasar dan tidak segan menggunakan kekuatan fisiknya. Namun setelah iman merasuk dalam dadanya, mengalir dalam darahnya, dan terwujud dalam perilakunya, maka ia berubah menjadi sosok yang penyantun. Amarah yang ada pada dirinya dikendalikan sesuai dengan tuntutan kekasih tercinta Rasulullah SAW. Maka di sini menandakan bahwa segala sesuatu yang buruk padamu, yang buruk padanya itu tidak ada yang kekal. Jangan jadi alasan untuk kamu diam-diam saja tidak melakukan perubahan. Tidak jadi alasan, karena semua itu mungkin saja terjadi. Kamu yang tadinya buruk bisa menjadi baik asal usahamu benar-benar baik. Tapi kamu yang tadinya baik bisa menjadi buruk apabila kamu teledor, kamu sembarangan, kamu seenaknya sendiri. Maka dari itu, ayo bareng-bareng menjaga diri. Kalau yang masih buruk, ayo berubah menjadi lebih baik. Jangan malah banyak alasan. Udahlah, aku udah berusaha segini beratnya untuk menjadi baik, tapi akhirnya apa? Aku kembali buruk. Jangan seperti itu. Tidak ada salahnya terus mencoba, karena percobaan itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tapi boleh lebih daripada 50 juta kali kamu mencoba untuk menjadi baik. Tapi kalau kamu ada keinginan untuk menjadi buruk, tidak ada kesempatan, tidak ada anjuran, tidak ada kebolehan untuk mencobanya meskipun hanya 1 kali. Karena sangat dikhawatirkan ketika kamu mencoba keburukan 1 kali, maka kamu akan ketagihan dan melakukannya lagi. Dan sangat bahaya sekali apabila seseorang telah merasakan kenikmatan dalam kesesatan. Apabila seseorang telah merasakan kenikmatan dalam kesesatan, maka ia akan diberikan sesuatu yang pahit dalam ketakwaan. Dan ini adalah sesuatu yang paling bahaya, karena ini adalah tanda bencana akhirnya kelak di neraka.